Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat-Nya, karunia dan kebaikan-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah taala melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah yang kita tunaikan pada hari ini mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah taala, pada pagi hari ini melanjutkan kajian kita dari bahasan kitab 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bahasan pada orang-orang yang rendah hati dengan bersujud tilawah kepada Allah taala. Di antara golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang melakukan amalan yang dianjurkan oleh Nabi yang disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah artinya adalah sujud yang dilakukan karena ada di dalam ayat Al-Quran perintah bersujud kepada Allah. Kata para ulama, ini merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di waktu sholat subuh pada hari Jumat ada anjuran dari Nabi, imam ketika mengimami salat dianjurkan rakaat yang pertama membaca surat As-Sajdah dan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Nah, ini salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW khusus salat subuh di hari Jumat. Jadi rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah, imam membaca surat As-Sajdah. Kemudian yang kedua, pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah, imam membaca surat Al-Insan. Di rakaat yang pertama tadi ketika imam membaca surat Sajdah, ada ayat yang Allah Ta'ala firmankan, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Maka imam kemudian bersujud dan juga kemudian makmum ikut bersujud. Sujudnya ini disebut dengan sujudul tilawah atau juga disebut dengan sujudul Quran. Tandanya kata para ulama ada beberapa tanda yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, biasanya ayatnya itu dikasih tanda garis bawah. Ya, jadi kalau ada ayat di dalam Al-Quran, ayatnya dikasih tanda garis bawah.
berarti pada posisi ayat itu ada perintah bersujud kepada Allah. Tanda yang kedua kata para ulama, di sisi sebelah kanan mushaf Qur'annya atau sisi sebelah kirinya ada tulisan sajdatun. Ya, jadi ada tulisan apa? Sajdatun, sin, jim, dal, ta marbutah. Maka menandakan pada posisi ayat itu adalah ada perintah bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran sujud ini tentunya adalah ada doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun para ulama nanti kemudian ada berbeda pandangan di dalam bacaan di dalam sujud tilawah. Riwayat yang pertama itu adalah bacaannya yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu riwayat mengatakan doanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini riwayat yang pertama, doa sujud tilawah. Yang kedua adalah para ulama mengatakan boleh membaca di dalam sujud tilawah seperti bacaan kita sujud dalam salat. Jadi boleh membaca ketika sujud tilawah bacaannya sama seperti bacaan waktu sujud pada salat, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga kata para ulama, boleh seseorang di saat sujud tilawah tidak membaca apa saja, hanya melakukan sujud kepada Allah. Karena memang yang utama itu pada sujudnya. Adapun bacaannya itu adalah merupakan sunnah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita baca, juga boleh dibaca tidak, ya, yaitu pada bacaan sujud tilawah. Jadi kita ulangi sekali lagi, ada 3 riwayat kata para ulama tentang apa yang dibaca ketika sujud tilawah. Riwayat yang pertama tadi doanya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kalau dipahami maknanya luar biasa. Sajada wajhiya, telah bersujud wajah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, kepada sang pencipta yang telah menciptakannya. Jadi bersujudnya kita itu adalah semata-mata sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan telah menyempurnakan kebaikan pada pendengaran, pada penglihatan kami. Karena ini memang nikmat yang paling besar para jemaah. Kalau kita baca di dalam banyak ayat Al-Quran, nikmat yang sering disebutkan oleh Allah itu nikmat as-sam'u wal basar, nikmat mendengar dan nikmat melihat. Betul ya Pak? Nikmat yang paling besar itu adalah kalau secara fisikly itu pertama adalah as-sama', kalimat, yaitu nikmat mendengar. Bahasa Arabnya as-sama'. Orang kalau sudah mohon maaf pendengaran sudah mulai berkurang, kalau sudah nggak jelas pendengarannya, mau nggak mau dibantu dengan apa Pak? Ada alat, dan membeli alatnya mahal. Ini pendengaran ya Pak. Nah, sehingga nikmat pendengaran itu bila digunakan dalam kebaikan, mendengarkan hal-hal yang baik, maka ini menjadi satu kemuliaan. As-sam'. Nikmat yang kedua adalah nikmat melihat, disebut dengan al-basar, ya. Nikmat apa? Melihat. Karena kenapa? Dengan kita melihat, kita bisa menikmati apa yang jadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Tidak terbayang kalau sekiranya seorang tidak bisa melihat. Semua adalah kelihatannya gelap semua. Dan ini menjadi salah satu nikmat yang besar yang Allah telah berikan. Sehingga doa tadi, wa syaqqa sam'ahu
bihaulihi wa quwwatihi, dengan segala daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Berarti Allah Ta'ala ketika menciptakan sesuatu pasti ciptaannya paling apa? Paling baik. Ketika Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu untuk hambanya, pasti takdir itulah takdir yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dibaca ketika seseorang melakukan sujud apa tadi namanya? Sujud tilawah. Sajada wajhiya lillahi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini riwayat yang pertama, bacaan ketika sujud tilawah. Bacaan yang kedua menurut para ulama adalah boleh membaca, yaitu seperti bacaan sujud pada umumnya, seperti sujud dalam salat, yaitu ucapan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga itu adalah yaitu boleh hanya sujud saja tetapi tanpa membaca bacaan. Ya, karena memang yang disunnahkan itu yang utama banyak sujudnya. Nah, sehingga sebagian imam kami perhatikan ketika sujud tilawah, ya, itu sujudnya tidak terlalu lama. Mungkin jangan-jangan imam tidak membaca, mungkin hanya melaksanakan sunnahnya saja, yaitu sujud saja, kemudian dia bangun melanjutkan bacaan Al-Quran. Jadi ada 3 riwayat tentang apa yang dilakukan ketika sujud tilawah. Adapun dalil tentang sujud tilawah ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf pada ayat yang ke-209. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi. Dan sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Rabb-Mu la yastakbiruna 'an ibadatihi, mereka tidak menyombongkan diri dalam beribadah kepada Allah. Wa yusabbihunahu, dan mereka senantiasa bertasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa lahu yasjudun, dan mereka selalu bersujud kepada Allah Ta'ala. Ayat yang mulia ini menurut para ulama tafsir adalah Allah Ta'ala memuji tentang al-malaika, para malaikat yang ada di sisi Allah. Karena ada kalimat inda rabbika, ya, kalimat inda kata para ulama, inda itu di sisi Rabbmu. Tentu yang ada di sisi Rabb siapa? Al-malaika, para malaikat yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina 'inda rabbika, orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu, di sisi Rabbmu, la yastakbiruna 'an ibadatihi, mereka tidak menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah. Berarti mafhumnya kata para ulama, kalau orang tidak ibadah, kalau orang tidak menjalankan ibadah kepada Allah, itu dikategorikan yastakbirun, orang yang menyombongkan diri. Tapi yang mau ibadah kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia tunduk kepada Allah, maka disebut la yastakbirun, orang-orang yang tidak menyombongkan diri karena mau ia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kategori sombong itu menurut Al-Quran itu kategorinya pada apakah orang itu ibadah dia kepada Allah atau tidak. Kalau dia ibadah kepada Allah, maka dikatakan dia tidak sombong. Tapi kalau enggak ibadah kepada Allah, maka disebut sebagai orang yang apa? Sombong. Nah, para malaikat itu disebut oleh Allah la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah. Wa yusabbihunahu, dan mereka selalu bertasbih kepada Allah. Sehingga isinya dalam ibadah itu adalah kalimat apa Pak? Tasbih. Kita kan kalau sholat, di dalam sholat ada kalimat tasbihnya enggak Pak? Ada enggak Bapak Ibu? Dalam sholat ada kalimat tasbih ada. Waktu ruku ada kalimat tasbih, subhana rabbi
kalimatnya kalimat apa? Tasbih. Nah, berarti adalah dalam ibadah itu kalimat yang paling disukai oleh Allah yaitu kalimat bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha sempurna sifat-sifatnya, yang sempurna nama-namanya, dan tidak memiliki cacat dan aib sekali. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, sehingga tasbih inilah yang menjadikan sholat itu menjadi mulia. Tasbih itulah yang kemudian menjadikan ibadah sholat ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya para malaikat di sisi Allah, mereka selalu bertasbih. Berarti ada malaikat yang tugasnya hanya apa? Bertasbih terus, Pak. Dan bertasbihnya enggak putus. Dari mulai diciptakan sampai nanti hari kiamat, yusabbihuna lahu. Ya, ada malaikat yang selalu bertasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa lahu yasjudun, dan ada malaikat yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat yang tugas mereka bersujud terus kepada Allah. Dan malaikat ini sifatnya Pak, tidak pernah putus. Ya. Kalau manusia kan terkadang ya dia mungkin lakukan, terkadang mungkin dia tinggalkan, terkadang mungkin dia jalankan, terkadang mungkin dia tidak jalankan. Itu namanya manusia. Tapi kalau malaikat memang Allah Taala kasih sifat ketaatan yang luar biasa. Karena manusia gak ada apanya Pak, gak ada hawa nafsunya. Sehingga yang ada pada malaikat itu hanya kebaikan Pak. Kalau sudah diperintahkan bersujud, maka dia bersujud saja kepada Allah. Kalau dia sudah diperintahkan untuk bertasbih, hanya bertasbih saja kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amara. Ya, jadi inilah maha sempurnanya Allah Taala menciptakan malaikat yang kemudian malaikat itu bertugasnya adalah sesuai apa yang Allah Taala perintahkan kepada mereka. Ya, berbeda mungkin manusia yang terkadang imannya bisa naik, terkadang imannya apa? Ini kan berarti kaitannya dengan karena manusia ada di situ apa? Hawa nafsu. Ya. Tapi mulianya manusia itu adalah ya dengan dia punya hawa nafsu, ya ada hawa nafsu itu, tapi dia kendalikan, dia bisa manage hawa nafsunya sehingga dia bisa arahkan kepada kebaikan. Kalau malaikat wajar dia jadi ahli ibadah, karena nggak ada hawa nafsunya. Ya baik. Nah ini kelebihannya manusia. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala muliakan manusia? Karena Allah Ta'ala lebihkan manusia dari malaikat bil ilmi, dengan ilmu. Kalau malaikat tidak diberikan ilmu, kalau manusia diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang pernah terjadi dialog dulu antara para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala ajarkan ilmu kepada Adam alaihissalam. Disebutkan nama benda ini, nama bendanya ini, nama bendanya ini, dan seterusnya. Setelah itu ditanya kepada para malaikat, wahai para malaikat, sebutkan nama-nama benda-benda ini. Enggak tahu mereka, karena tidak diberikan apa-apa ilmu oleh Allah. Dan itulah pengakuannya kemudian para malaikat di hadapan Allah. Qalu subhanaka la ilma lana. Ya Allah, maha suci Engkau, kami tidak punya ilmu itu. Adam dikasih ilmu oleh Allah, malaikat tidak diberikan ilmu. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dimuliakan karena apa? Karena ilmu. Nah, kemudian Imam Syafi'i pernah mengatakan apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Karena siapa yang ingin bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dia dengan ilmu. Bahagia di dunia, apapun bentuknya, itu adalah bil ilmi, dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, dia ingin bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, harus juga dengan apa? Ilmu. Ilmu yang terkait tentang kehidupan akhirat. Ya. Kemudian wa man aradahuma, dia ingin bahagia kedua-duanya di dunia dan juga di akhirat. Apa kata Imam Syafi'i? Fa'alaihi bil ilmi, harus juga dengan apa? Ilmu. Nah, jadi ini
bukan hadis. Ya. Kadang kita dengar ya, ketika dikutip kalimat ini dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Rasul. Ini kalimat bukan dari Rasulullah, tapi qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Apa kata beliau tadi? Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka harus dengan apa? Ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat juga harus dengan apa? Ilmu. Yang ingin bahagia kedua-duanya di dunia dan di akhirat juga harus didasari dengan apa? Ilmu. Nah, inilah yang kemudian ya adab itu mulia di sisi Allah ya, dan diakui oleh para malaikat karena ilmunya. Tadi Baitur Rahim, alhamdulillah setiap mau kajian dibaca dulu tuh doa tadi. Ya, ada doa yang terbaik. Ya, di setiap pagi hari disunahkan dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan juga amal yang diterima. Ini mengingatkan kita semua supaya setiap pagi hari itulah doa-doa yang terbaik yang kita mohonkan kepada Allah. Nah, karena tadi malaikat itu mengakui keilmuannya yang Allah telah berikan kepada Adam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Siapa yang mengucapkan kalimat ini pertama kali, Pak? Nabi Adam. Para malaikat di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, dalil yang kedua tentang sujud tilawah ini yaitu pada firman Allah Ta'ala di As-Sajdah pada ayat yang ke-15. Jadi nanti bisa dicek para jamaah pada surat As-Sajdah ayat yang keberapa? Ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanya saja orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami firman Allah. Siapa yang beriman kepada ayat-ayat Allah? Alladzina idza dzukiru biha, apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami firman Allah, kharru, apa kharru? Tersungkur, ya. Tersungkur itu apa? Langsung, ya. Kharru sujadan, mereka tersungkur bersujud kepada Allah Ta'ala. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka di dalam sujud itu bertasbih kepada Allah. Jadi yang diperintahkan dalam keadaan sujud itulah membaca tasbih. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Maka kalimatnya tadi boleh saja ada wajhiyah lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, atau membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena memang perintahnya wasabbahu, bertasbih dengan memuji Allah. Wa hum la yastakbirun, dan mereka orang-orang yang bersujud itu adalah orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Lagi-lagi disebut orang yang ibadah kepada Allah disebut apa, Pak? Tidak sombong. Orang-orang yang melakukan kebaikan kepada Allah, mau beriman kepada Allah Ta'ala, disebut tidak sombong. Tetapi yang disebut sombong adalah yang tidak mau ibadah, yang tidak mau beriman, itu orang sombong. Jadi jelas, mohon maaf, kalau non-muslim atau orang kafir itu jelas sombong, karena tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kan tidak membawa sesuatu yang baru, Pak. Betul ya, Pak? Apakah Rasul membawa sesuatu yang baru dari yang dibawa dari Nabi sebelumnya? Yang dibawa ajarannya sama. Apa kalimat ajarannya sama itu, Pak? Kalimat la ilaha illallah. Semua Nabi itu ajaran. Maka kata Rasul, ma kuntu bid'an minar rusuli. Aku ini tidak membawa sesuatu yang baru daripada nabi-nabi sebelumnya. Berarti yang dibawa oleh beliau maksudnya apa? Sama dengan nabi-nabi yang sebelumnya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang di bawah itu adalah kalimat apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Apalagi nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah ada kalimat yang paling terbaik sabda baginda Rasulullah SAW, yaitu ucapannya para nabi, ucapannya para rasul. Sebaik-baik ucapannya para nabi, sebaik-baik ucapannya para rasul dibaca pada tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah. Apa kalimatnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik yang sedang melaksanakan haji ataupun yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, tetap ini anjurannya doa dan bacaan terbaik pada tanggal 9 Zulhijjah. Harinya namanya hari apa, Pak? Arafah. Ya, hari apa? Arafah. Biasanya tanggal 9 Zulhijjah jamaah haji melakukan wukuf, namanya wukuf Arafah. Kalimat terbaiknya adalah kalimat tadi, Pak. Maka kata beliau, afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baik dari apa yang aku ucapkan dan nabi-nabi yang lain telah mengucapkannya, kalimat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kita jadikan zikir harian, karena memang ada anjuran Rasulullah SAW, zikir ini dibaca sebanyak 100 kali dalam setiap harinya. Jadi ada petunjuk dari Rasul, ada sunnah Rasulullah SAW, dibaca kalimat zikir ini sebanyak berapa, Pak? 100 kali kan? Siapa membacanya 100 kali, kata beliau, kutibalah mi'atu hasanah, ditulis 100 kebaikan. Jadi setiap kita baca 100 kali, Allah Ta'ala tulis berapa kebaikan? 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapus darinya 100 kesalahan yang dia miliki. Dia punya dosa kesalahan, dihapus oleh Allah. Kemudian kata Rasul, dia akan dijaga dari waktu pagi sampai waktu sore hari, sampai malam hari. Dari pagi dijaga terus sama Allah. Kemudian yang keempat kata beliau, tidak ada orang yang datang pada hari kiamat yang lebih baik, yang lebih afdal, kecuali yang membaca lebih dari itu semua. Berarti kalau dibaca lebih dari 100 kali lebih afdal. Sehingga zikir ini memiliki fadilah yang luar biasa. Bahkan Imam Nawawi mengatakan para ulama-ulama terdahulu, ya, generasi-generasi salafus saleh terdahulu selalu mendawamkan kalimat ini dan dijadikan zikir harian, Pak. Ya. Apakah mesti langsung dibaca 100 Ustaz? Tidak mesti, silakan dicicil aja. Ya, mungkin pagi kita baca berapa, siang hari kita baca berapa, yang penting dalam satu hari itu kita baca berapa? 100 kali. Lebih dari 100 afdal. Jadi kalau dibaca 100 itu yang sunnahnya, tapi lebih dari 100 afdal. Ya baik. Nah, seperti hadis tadi katakan apa? Siapa saja yang membaca lebih dari 100 itu lebih baik. Bahkan yang paling terbaik nanti pada hari kiamat yang membaca lebih dari berapa? Dari 100 kali. Nah, kami ulangi sekali lagi ucapannya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Ta'ala telah berfirman kepada kalian, ud'uni. Apa ud'uni? Doa. Ud'uni kata perintah ya Pak ya. Ud'uni, berdoalah kalian kepada firman Allah. Astajib lakum, aku akan ijabah. Allah telah perintahkan kita berdoa, Allah menjamin. Apa jaminannya? Astajib lakum, aku ijabah doa-doa kalian. Allah telah memerintahkan kita berdoa, kemudian Allah telah menjamin astajib lakum. Ya Pak ya? Maka dari ini kita pahami apa?
hanya sekedar meminta, Pak. Ya, selama ini mungkin persepsi sebagian orang yang namanya berdoa itu hanya sekedar apa, Pak? Meminta, punya hajat ini kita minta, kita punya nilai kita minta. Tapi ternyata menurut para ulama, doa itu juga adalah ibadah kepada Allah. Kalau ibadah berarti bernilai apa, Pak? Pahala dan kebaikan, Pak. Sama seperti sholat, seperti puasa, seperti zikir, baca Quran, duduk di majelis ilmu, sedekah. Jadi doa itu persepsinya harus kita rubah gitu, bukan hanya meminta. Tapi itulah doa itu adalah ibadah kepada Allah. Bahkan sampai kata Rasul, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Bahkan riwayat lain dikatakan mukhul ibadah, kepalanya, pangkalnya seluruh ibadah kepada Allah itu doa. Ya. Jadi kalau dijadikan doa itu menjadi pangkal semua kebaikan, adalah yang menjadi mukhul ibadah, adalah puncaknya sebuah ibadah kepada Allah. Nah, yang berdoa firman Allah Ta'ala, astajib lakum. Ya. Coba diperhatikan kalimat Al-Qurannya, Pak. Ud'uni. Kita diperintahkan berdoa, ya, Pak. Berdoalah kepada Allah. Kemudian pada Allah, astajib lakum. Aku kabulkan, aku ijabah doa-doa kalian. Berarti Allah Ta'ala memberikan apa, Pak? Garansi, jaminan kalau orang berdoa Allah telah kabulkan doa. Tentu kalau memenuhi syaratnya kan, ada syarat untuk doa-doa itu. Tapi ketika dia berdoa Allah telah kabulkan. Namun cara dikabulkan doa ini yang harus kita pahami. Tidak mesti apa yang kita minta itu yang dikasih. Ya, Pak, ya. Sehingga nanti tidak kita sekuban sama Allah. Berapa kali berdoa kok nggak diijabah-ijabah? Berapa kali berdoa kok nggak dikabul-kabul sama Allah? Itu kita sudah apa namanya, Pak? Sudah apa namanya, Pak? Sekuban kita. Ya. Jadi ketika kita katakan berapa kali saya sudah berdoa kok tidak dikasih, udah sekuban sama Allah. Ya, Pak, ya. Padahal cara dikabulkannya doa, kata Rasulullah SAW, bisa dikasih satu di antara tiga. Ya, bisa dikasih satu di antara tiga, Pak. Cara dikabulkannya. Pertama kata beliau, ayu ajil masa'al fid dunya, disegerakan permintaannya di dunia. Dia minta ini, dikasih langsung oleh Allah. Disegerakan di dunia. Gak butuh waktu lama, gak butuh waktu panjang. Kasih oleh Allah Ta'ala di dunia. Yu'ajil, disegerakan oleh Allah fid dunya, di dunia ini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua kata Rasul, ayyusrifahu amma yasuhu, bisa jadi diganti dengan yang lain yang lebih baik. Atau Allah Ta'ala jaga dari hal-hal yang buruk bagi hamba ini. Kita gak tahu, Pak. Kalau Allah Ta'ala kasih yang ini, mungkin tidak baik bagi kita, Pak. Betul nggak, Pak? Belum tentu apa yang kita harapkan itu baik menurut Allah. Bisa jadi ini kalau saya kasih, hamba ini akan menjadi berbalik dari aku. Gak ada yang tahu, Pak. Ya, orang dikasih nikmat terkadang bisa jadi bukannya semakin dekat sama Allah, jadi malah semakin apa, Pak? Jauh. Mungkin kalau orang tidak diberikan apa yang dia minta, Allah Ta'ala punya rencana yang lebih baik. Oh, mungkin mudah-mudahan apa namanya, supaya tidak jatuh dalam perbuatan salah, dalam perbuatan dosa dan seterusnya, diganti dengan cara yang lain. Ya, baik. Dan yang digantikan oleh Allah pasti itulah yang terbaik. Kata-kata rencana-rencana kita dalam hidup ini seringkali tidak sesuai dengan rencana, Pak. Betul ya, Pak, ya? Kita merencanakan yang begini, planningnya begini, kita bahkan udah doa, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Dan disitulah kita tidak boleh juga mengatakan lau. Apa lau itu, Pak?
sisi berdoanya, dia akan benar dalam memahami takdir. Tapi kalau sudah salah konsep di dalam doanya, dia akan salah dalam memahami takdir. Kayak tadi, Pak, kalau orang benar memahami doa itu, cara dikabulkannya doa itu adalah dengan satu di antara tiga, maka ketika dia dapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dia yakin kok, oh mungkin ini Allah Ta'ala memberikan hal yang lain yang lebih baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan nanti ada sekutu. Jadi cara memahami doa itu akan berkaitan erat dengan cara memahami apa? Takdir. Ya banyak. Ada cara yang kedua dikabulkan tadi, Allah Ta'ala ganti dengan yang lain yang itu lebih baik, atau Allah Ta'ala lindungi dari hal yang dia tidak inginkan. Jadi para jamaah, ketika Bapak Ibu diselamatkan dari hal yang membahayakan, diselamatkan dari hal yang tidak diinginkan, itu sebenarnya cara Allah Ta'ala kabulkan doa yang kita ucapkan. Diselamatkan kita dari hal yang membahayakan, kita dijaga keluarga kita dan seterusnya dari hal yang tidak diinginkan. Itu cara dikabulkan oleh Allah. Nah, cara yang ketiga dikabulkan oleh Allah Ta'ala doa itu, Pak, tidak dikasih di dunia oleh Allah Ta'ala, tetapi doanya disimpan menjadi pahala, ya nanti pahala ini akan diberikan pada hari akhirat. Berarti ini artinya apa? Doa-doa kita diganti oleh Allah dalam bentuk apa? Pahala. Ya nanti pahala ini dikasih dalam kehidupan akhirat. Berarti maknanya apa? Orang yang berdoa tidak pernah rugi. Karena jaminannya Allah, ud'uni astajib lakum. Engkau berdoa, aku kabulkan doa-doa. Maka Ibnu Abbas mengatakan, di dalam Al-Quran itu ada 3 janji Allah, dan janji Allah pasti ditepatin. Berbeda dengan manusia. Manusia dia yang berjanji, dia yang mengingkar. Kalau Allah berjanji, 3 janji Allah Ta'ala dan dikabulkan, dipenuhi janji Allah. Pertama janji Allah di Al-Quran itu, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur dengan sebenar-benar syukur kepada Allah, la azidannakum, pasti ditambah nikmat, kebahagiaan, kesenangan oleh Allah. Kedua, uzkuruni azkurkum. Engkau ingat aku, firman Allah, aku pasti ingat kalian semua. Engkau berzikir kepada aku, akan ingat kalian semua. Itu janji Allah. Nah, janji Allah Ta'ala yang ketiga, yang ini Pak, yang ada di ayat apa tadi Pak? Di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ud'uni astajib lakum. Engkau berdoa, aku pasti akan apa? Kabulkan. Maka setiap orang-orang yang berdoa itu dikabulkan. Di surah Al-Mu'min ayat 60 dikabulkan Allah. Cuma cara dikabulkannya itu harus kita memahami secara dalilnya. Karena orang memahami dikabulkan yang mana Pak biasanya? Yang dikabulkan yang mana Pak? Orang yang meminta lalu dikasih sesuai requestnya Pak. Betul ya Pak ya? Ini selama ini persepsi tentang dikabulkannya doa. Nah ini sehingga kata para ulama, disinilah letak kesalahan di dalam memahami dikabulkannya doa. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi nanti suudzon kepada Allah. Saya berdoa tidak dikabulkan, saya memohon tidak dikasih. Ya, katanya kalau berdoa dikabulkan. Ya karena memahami dikabulkannya itu ya pada level pertama tadi, Pak. Padahal dia berdoa saya berpahala. Kita anggaplah misalnya Pak, orang yang berdoa tidak dikasih sama Allah, tetapi doanya apakah sudah berpahala? Berlimpah pahala karena dikategorikan sebagai apa? Ibadah. Jadi dia doa saja udah berpahala. Ya terlepas nanti dikabulkan, dikasih atau tidak misalnya Pak. Dia berdoa saja firman Allah itu udah ibadahnya. Ya Pak ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Ini kalimat terkenal sekali kalimat beliau. Yang aku kejar itu adalah memaksimalkan doa, bukan fokus pada diijabahnya. Ya Pak ya. Karena kenapa kata Umar, kalau orang sudah maksimalkan doanya, rutin doanya, besar kemungkinan apa yang diharapkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti difokuskan itu apanya Pak? Ya doa, udah doa aja Pak. Suruh berdoa oleh Allah Ta'ala. Makanya kenapa dalam semua aktivitas kita itu ada doanya Pak. Coba mulai dari kita terbangun Pak, sampai kita mau istirahat lagi Pak, semua ada doanya Pak. Cari di
di dalam hadis, cari di dalam sunnah, ada nggak aktivitas kita yang tidak ada doanya? Nyaris nggak ada Pak. Semua ada doa-doanya. Kalau mau hafalin doa banyak Pak. Betul ya Pak? Ya. Bangun tidur, baca doa. Betul ya Pak? Kemudian kita masuk kamar mandi, doa. Di pagi hari, bisa di pagi hari, mau di pagi hari aja Pak. Ya. Kita bangun, udah baca doa. Mau ke toilet, kamar mandi, baca doa dulu. Keluar dari kamar mandi, baca doa. Kemudian mau sholat apa tuh? Sholat tahajud. Sebelum tahajud, ada nggak doa dari? Ada doa sebelum tahajud. Iya. Kemudian apa misalnya duha, ya kita sholat duha. Ada doa-doa yang disunahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang pakai pakaian, ada doanya. Waktu nyisir di sisir rambut atau sedang bercermin di hadapan cermin, ada doanya. Jadi hampir semua bagian kehidupan kita ini Pak, itu ada doanya Pak. Hikmahnya apa Pak? Supaya semua beribadah kepada Allah. Jadi apapun yang dikerjakan, dari mulai kita bangun sampai kita istirahat kembali, kenapa ada doa tadi yang saya supaya semua bernilai jadi apa Pak? Ibadah. Orang berangkat ke masjid aja Pak ada doanya Pak. Jadi Bapak Ibu berangkat ke masjid Ibrahim ada sunnah doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sadri nura wa fi basari nura wa an amami nura wa an yasari nura wa an fawqi nura ya wa a'udhni nura. Ya, ini doa yang dibaca ketika berangkat ke pas keluar rumah ada doanya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Baru bunyikan mobil, ya nyalakan mobil, ada di situ doanya. Subhanalladzi sakhkhara wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau orang naik kendaraan ketepatan jalannya nanjak, ada bacaannya Allahu Akbar. Jadi bukan innalillah ya Pak. Jadi kalau nanjak itu Pak, bukan hanya sekedar over tinggi aja, tapi juga baca Pak Allahu. Tapi kalau jalannya turun, ya udah turunan Pak, ada bacanya lagi itu Pak. Apa bacaannya? Subhanallah. Itu diajarkan semua oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan kita, semua bagian aktivitas kita itu adalah beribadah kepada Allah. Karena kenapa? Tadi disertakan dengan berdoa. Maka tadi di ayatnya, ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepada. Makanya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah disebut sombong, Pak. Jadi dalilnya nih, Pak. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada sombong. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka nanti akan memasuki api neraka itu dalam keadaan sangat terhina karena tidak mau ibadah kepada Allah dan mau beriman kepada Allah. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah disebut orang yang apa, Pak? Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahan, dan juga diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita memasuki bulan Zulqa'dah, ya. Nanti beberapa pekan ke depan masuk bulan Dzulhijjah. Nah, ini berarti kita berada di bulan-bulan Al-Haram, bulan-bulan yang terhormat. Maka mari kami mengajak kita tingkatkan ibadah kita, amal soleh kita, karena kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini kenapa menjadi 3 bulan terhormat berurutan, Pak, ya? 1 bulan kan terpisah ke bulan Rajab. Itu ada hikmahnya dalam rangkaian haji, Pak. Kenapa Allah Ta'ala kemudian menjadikan bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram menjadi bulan-bulan haram? Kan bulan haram gak boleh menyakiti orang, gak boleh membunuh dan seterusnya. Maka ini kaitannya dengan ibadah haji. Dulu kata Rasulullah SAW, orang-orang berangkat ke tanah suci di bulan Zulqa'dah. Di tengah perjalanan tidak boleh ada orang mengganggu mereka, Pak. Tidak boleh merampas harta mereka, tidak boleh kemudian apa namanya kalau di tengah jalan dicegat apa namanya, Pak? Ya dirampok, ya dibegal.
rumah-rumah mereka dalam keadaan aman, jangan diganggu di tengah perjalanan. Nah, ini hikmahnya kenapa bulan haram itu 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, supaya memberikan rasa aman, ya, ketenangan bagi orang-orang yang berangkat ke tanah suci. Jadi kalau zaman dulu itu berangkatnya bulan Zulqa'dah, kemudian bulannya di bulan apa? Muharram. Itu kebiasaan pada masa terdahulu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan ke MC, silakan Pak Haji, silakan. Ya, silakan Bu. Masya Allah, ini mic-nya ada kendala nih. Ya, silakan Bu. Oh ya, kita kasih ibu dulu sebentar ya. Ya, silakan. Iya, betul Bu. Tadi disebutkan di surat Al-Mu'min ada pun, ya, di surat As-Sajdah juga ada bundanya. Di ayat yang ke-10 di surat Sajdah, nanti dibuka di surat Sajdah pun. Firman Allah Ta'ala, "Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada." Nah, untuk memudahkan ibunda tandai begini Bu. Kalau mau disebutkan satu-satu ayatnya kan banyak, ya, nanti tandanya di ayat Al-Quran bila ada garis bawah ya Bu ya, maka berarti di ayat itu atau di posisi itu kita disunahkan bersujud, namanya sujudul tilawah. Tanda yang kedua Bu, tanda yang kedua di sisi kanan mushaf Qurannya atau sisi kiri mushaf Al-Qurannya tadi ada tulisan apa Pak? Sajdatun, sajdatun, sin, jim, dal, tak marbuthah. Maka kita disunahkan untuk bersujud. Sujudnya berapa kali Ustaz? Sujud tilawah cuma sekali saja. Jadi jangan 2 kali ya Bu ya. Ya Bu ya. Jadi cukup sujudnya berapa? 1 kali saja. Tapi kalau sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali ya kalau sujud sahwi. Tapi kalau sujud tilawah dibacakannya atau lakukannya berapa? Cuma 1 kali saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-11 Ustaz, malaikat memerintahkan Allah memerintahkan malaikat dari depan dari belakang, masuk tujuan malaikat diperintahkan malaikat dari depan dari belakang. Apa maksud Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Memerintahkan maksudnya bagaimana? Memerintahkan malaikat menjaga maksudnya tujuannya apa Ustaz? Dari depan dari belakang di surat Al-A'raf ayat 11 Ustaz. Oke, baik. Mungkin ini terkait dengan sebenarnya kaitannya dengan perjanjian atau statementnya iblis akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Itu ada tafsirannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, kami mendatangi mereka dari depan. Depan itu apa? Menurut para ulama, dibuat manusia tidak percaya tentang kehidupan akhirat. Jadi iblis atau syaitan menggoda manusia dari depan. Maknanya apa? Dibuat manusia tidak percaya tentang kehidupan setelah dunia. Itu tentang kehidupan apa? Akhirat. Hidup ini cuma di dunia saja, akhirat gak ada. Itu berarti digoda dari mana itu Pak? Dari depan. Yang digoda dari belakang, yaitu kata para ulama Ibnu Abbas mengatakan dibuat dia sibuk daripada kehidupan akhirat, disibuk dengan urusan-urusan duniawi sampai dia lupa ibadah kepada Allah. Berarti digoda dari mana tuh? Dari belakang. Alasannya sibuk terus Pak. Suruh sholat sibuk, suruh ibadah sibuk, sibuk dengan duniawi terus. Ini berarti digoda dari bagian belakang. Ketika kata Ibnu Abbas ada yang digoda dari sebelah kanan. Sebelah kanan itu apa maknanya kata Ibnu Abbas? Dibuat sering lupa dan ragu di dalam sholat. Ada yang kayak gitu Pak. Ada
Kita kan kalau sholat terkadang ragu dalam sholat, Pak. Ini 2 rakaat apa 3 rakaat? Ya, Pak ya? Ya, betul nggak Pak? Bahkan terkadang ya kita lupa tahiyat awal, lewat tahiyat awalnya. Ya, nah ini berarti dibuat lupa dalam sholat itu diganggu dari sebelah mana, Pak? Sebelah kanan. Kemudian diganggu dari sebelah kiri, kata Ibnu Abbas, bisyahawati dunia, dengan kesenangan syahwat dunia, kesenangan terhadap syahwat harta, syahwat terhadap wanita, dan sebagainya. Itu disebut dari sebelah kiri kita. Ustaz, kenapa nggak disebut bagian atas? Kata dia banyak. Yang disebut adalah depan, belakang, kanan, kiri. Di situ disebut oleh para ulama di sebelah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis itu menyebutnya cuma bagian depan, bagian mana Pak? Belakang, bagian sebelah kanan, bagian sebelah kiri, tapi nggak ada bagian atas. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy-Nya. Nah itu maka iblis ya menyebutkan bagian atas. Yang disebut cuma depan, kemudian makanya doa kita tadi masuk berangkat terus apa? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa an amami nuran. Ya, jadikan cahaya di depan kami, cahaya di mana? Belakang kami, wa an yamini nuran, dari sebelah kanan, dari sebelah sisi kiri kami, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang syaitan itu akan menggoda manusia dari 4 sisi tadi, depan, belakang, kanan dan kiri. Begitu ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah doa, saya ingin bertanya tentang Allah menyelipkan surat Al-Baqarah ayat 186. Di sana Allah sudah menurunkan ayat tentang puasa 183 sampai dengan 188. Iya. Yang berbunyi, "Wajah sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya setuju minubi Allah menyuruh." Yang ingin saya tanyakan, di sini Allah mengatakan bahwa jika mereka bertanya tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat, dan aku akan memenuhi doa bagi orang yang berdoa. Dan pertanyaannya adalah, apakah kalau orang tidak berdoa berarti Allah tidak akan kabulkan? Baik, pertama yang harus kita pahami dulu, kenapa ayat tadi berada di ayat-ayat puasa ya Pak ya. Pertama hikmahnya, berarti orang yang berpuasa itu amalan terbaik itu berdoa. Ya, makanya doa orang berpuasa itu doanya apa? Dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tentu syarat orang itu adalah diterima permohonannya, ya dia berdoa kepada Allah. Ya. Karena Allah telah perintahkan. Ya, jadi berdoa itu perintah, Pak. Jadi bukan, makanya tadi saya katakan doa itu bukan hanya sekedar meminta. Kalau doa itu hanya sekedar meminta, Pak, itu orang menganggap nanti kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak dikasih ya enggak apa-apa gitu. Karena persepsinya berdoa itu apa? Meminta. Padahal Al-Quran dan Sunnah mengatakan doa itu adalah ibadah. Berarti sebenarnya adalah yang diminta oleh Allah berdoa dulu. Itulah ibadah engkau kepada Allah. Cara dikabulkannya akan dikasih. Berapa tadi dikasihnya Pak? 1 di antara 3. Nah, berarti maksudnya Pak, kalau orang tidak mau berdoa kepada Allah, sama halnya disebut tadi orang apa Pak? Yastaghfirullah. Nah, dan hikmahnya Masya Allah, kita meminta apa yang Allah Ta'ala kasih lebih dari apa yang kita minta Pak. Betul Pak? Kita minta mungkin 1, 2, 3 kue. Ustaz mau tanya, Bapak Ibu kalau berdoa ada berapa permohonannya Pak? Ada berapa Pak? Banyaknya berapa Pak? Berapa banyaknya? Contoh doa minta ilmu misalnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah ya. Nanti untuk keluarga, Rabbana hab lana min azwajina. Untuk orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya. Betul ya Pak ya? Kalau dihitung, saya sudah baca doa ini, bisa 10 doa. Tapi yang Allah Ta'ala kasih lebih dari 10 yang kita minta lagi. Betul Pak? Seringkali Allah Ta'ala kasih sesuatu yang tidak pernah masuk di dalam doa kita, dikasih sama Allah Ta'ala. Tapi syaratnya doa dulu. Makanya perintahnya tadi ud'uni. Apa ud'uni? Doa. Memang kita diperintahkan berdoa. Ustaz, bagaimana kalau orang tidak berdoa? Apakah dikasih sama Allah? Kalau kembali kepada yang tadi, tidak akan dikasih. Tapi rahmatnya Allah Ta'ala, siapapun hidup
terus berdoa kepada Allah. Mau dia dikasih kelapangan, dikasih kesempitan, sehat, sakit, selalu dia jaga doa dari kepada Allah. Nah, sehingga paradigmanya itu yang harus diluruskan. Ketika itu adalah doa dijadi ibadah, dengan doa sekedar permintaan akan berbeda nanti value-nya Pak. Ya. Kalau dia jadikan ibadah, dia akan semangat menjalankannya. Tapi kalau dia hanya sekedar memenuhi hajatnya, ya udah, kalau udah dapat, ya selesai. Ya sama, makanya Pak, kenapa ada hikmahnya, jangan orang bernazar. Ya Pak ya. Ustaz mau tanya Bapak Ibu, hukum mengawali nazar apa hukumnya? Mengawali nazar. Mengawalinya gimana hukumnya Pak? Sunnah, haram, wajib, makruh atau apa? Mengawalinya Pak, mengawali nazar. Menurut para ulama, mengawali nazar hukumnya makruh. Ya Pak ya? Mengawali nazar Pak. Kenapa kata para ulama? Karena orang bernazar itu Pak, dia mau jalankan ibadah kalau tercapai hajat saya ibadah. Kalau tidak tercapai, Pak, ya kan? Makanya para ulama mengatakan makruh memulai nazar. Tapi bila nazar sudah diucapkan, nazar sudah ditekadkan, wajib untuk dijalankan. Dan kalau dia jalankan, dia berpahala. Dipuji orang-orang yang memiliki nazar. Tetapi memulai nazarnya makruh. Karena kenapa? Mewajibkan sesuatu yang tadinya sunnah jadi wajib. Itu makruhnya di situ Pak. Yang kedua kata para ulama, yaitu adalah menghubungkan ibadahnya dengan apa Pak? Hajatnya terpenuhi. Wah, kalau hajat saya kesampaian, ibadah. Kalau enggak, ya enggak. Nah, kalau bisa ibadah itu jangan seperti itu. Kita ibadah alami saja gitu Pak ya. Kita jalankan ibadah. Ustaz, kalau tersampai hajat kita gimana? Ya udah, kita syukuran, ya. Syukuran, kita mungkin mengundang keluarga, tetangga, syukur. Ya, sebagai bentuk tasyukur kepada nikmat Allah. Nah, ini yang bisa jangan. Yang penting memulainya kalau bisa jangan nanti. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada